Nusaybah binti Qa'am radhiyallahu anha. Namanya tercatat dalam tinta emas penuh kemuliaan. Bahkan kematiannya mengundangkan ribuan malaikat untuk menyambutnya. Hari itu Nusaybah sedang berada di dapur. Sedangkan suaminya, yaitu Sa'id, sedang beristirahat di bilik tempat tidur. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh bagaikan gunung-gunung batu yang runtuh. Nusaybah menerka, itu pasti tentara musuh. Memang, beberapa hari itu ketegangan memuncak di kawasan Gunung Uhud. Dengan bergegas, Nusaybah meninggalkan apa yang sedang dilakukannya dan masuk ke bilik. Suaminya yang sedang tidur dengan halus dan lembut dikejutkannya. "Suamiku tersayang," Nusaybah berkata, "aku mendengar pekik suara menuju ke Uhud. Mungkin orang-orang kafir telah menyerang." Sa'id yang masih belum sadar sepenuhnya tersentak. Dia menyesal, mengapa bukan dia yang mendengar suara itu, malah istrinya. Dia segera bangun dan mengenakan pakaian perangnya. Sewaktu dia menyiapkan kuda, Nusaybah menghampiri. Dia menyodorkan sebilah pedang kepada Sa'id. "Suamiku, bawalah pedang ini. Jangan pulang sebelum menang," kata Nusaybah. Sa'id memandang wajah istrinya. Setelah mendengar perkataannya itu, tak pernah ada keraguan padanya untuk pergi ke medan perang. Dengan sigap dinaikinya kuda itu, lalu terdengarlah derap suara langkah kuda menuju ke utara. Sa'id langsung terjun ke tengah medan pertempuran yang sedang berkecamuk. Di satu sudut yang lain, Rasulullah melihatnya dan tersenyum kepadanya. Senyum yang tulus itu semakin mengobarkan keberanian Sa'id. Di rumah, Nusaybah duduk dengan gelisah. Kedua anaknya, yaitu Ammar yang baru berusia 15 tahun dan Sa'ad yang 2 tahun lebih muda, memperhatikan ibunya dengan pandangan cemas. Ketika itulah tiba-tiba muncul seorang penunggang kuda yang nampaknya sangat gugup. "Wahai ibu, salam dari Rasulullah," berkata si penunggang kuda. "Suami ibu, Sa'id baru saja gugur di medan perang. Beliau syahid." Nusaybah tertunduk sebentar. "Inna lillahi," gumam Nusaybah. "Suamiku telah menang perang. Terima kasih ya Allah." Setelah pemberi kabar itu meninggalkan tempat, Nusaybah memanggil Ammar. Ia tersenyum kepadanya di tengah tangis yang tertahan. "Wahai Ammar, kau lihat ibu menangis. Ini bukan air mata sedih mendengar ayahmu telah syahid. Aku sedih karena tidak memiliki apa-apa lagi untuk diberikan bagi para pejuang Nabi. Maukah engkau melihat ibu bahagia?" Ammar mengangguk, hatinya berdebar-debar. "Ambillah kuda di kandang dan bawalah tombak. Bertempurlah bersama Nabi hingga kaum kafir terhapus," kata Nusaybah. Mata Ammar bersinar-sinar. Lalu ia berkata, "Terima kasih wahai ibu. Inilah yang aku tunggu sejak dari tadi. Aku ragu, seandainya ibu tidak memberi peluang kepadaku untuk membela agama Allah." Putra Nusaybah yang berbadan kurus itu pun terus menderapkan kudanya mengikuti jejak sang ayah. Tidak terlihat ketakutan sedikit pun dalam wajahnya. Di hadapan Rasulullah, ia memperkenalkan diri. "Ya Rasulullah, aku Ammar bin Sa'id. Aku datang untuk menggantikan ayahku yang telah gugur." Rasul dengan terharu memeluk anak muda itu, lalu berkata, "Engkau adalah pemuda Islam yang sejati, wahai Ammar. Allah memberkatimu." Hari itu pertempuran berlalu cepat. Pertumpahan darah berlangsung hingga petang. Pagi-pagi seorang utusan pasukan Islam berangkat dari perkemahan di medan tempur. Mereka menuju ke rumah Nusaybah. Setibanya di sana, wanita yang tabah itu sedang termangu-mangu menunggu berita. "Ada kabar apakah gerangan?" serunya gemetar ketika sang utusan belum lagi membuka suaranya. "Apakah anakku gugur?" Utusan itu menunduk sedih. "Betul." "Inna lillahi," Nusaybah bergumam kecil. Ia menangis. "Kau berduka, ya Ummu Ammar?" tanya si penunggang kuda itu. Nusaybah menggeleng kecil. "Tidak, aku gembira."
Hanya aku sedih, siapa lagi yang akan kuberangkatkan? Saat masih kanak-kanak, jawab Nusaibah. Mendengar itu, Sa'ad yang sedang berada tepat di samping ibunya lalu berkata, "Wahai ibu, jangan remehkan aku. Jika engkau izinkan, aku akan tunjukkan bahwa Sa'ad adalah putra seorang ayah yang gagah berani." Nusaibah terperanjat. Ia memandang putranya. "Kau tidak takut, nak?" tanya Nusaibah. Sa'ad yang sudah meloncat ke atas kudanya menggeleng, yakin. Sebuah senyum terhias di wajahnya. Ketika Nusaibah dengan besar hati melambaikan tangannya, Sa'ad hilang bersama utusan tentara itu. Di area pertempuran, Sa'ad betul-betul menunjukkan kemampuannya. Pemuda berusia 13 tahun itu telah banyak menghempaskan nyawa orang kafir. Hingga akhirnya tibalah saat itu, yakni ketika sebilah anak panah menancap di dadanya. Sa'ad tersungkur mencium bumi dan menyerukan, "Allahu Akbar." Kembali Rasulullah memberangkatkan utusan ke rumah Nusaibah. Mendengar berita kematian itu, Nusaibah meremang bulu tengkuknya. "Hai utusan," ujar Nusaibah, "kau saksikan sendiri. Aku sudah tidak memiliki apa-apa lagi. Hanya masih tersisa diriku yang tua ini. Untuk itu, izinkanlah aku ikut bersamamu ke medan perang." Sang utusan mengerutkan keningnya. "Tapi engkau wanita ya ibu." Nusaibah tersinggung. "Engkau meremehkan aku karena aku wanita? Apakah wanita tidak ingin pula masuk ke surga melalui jihad?" Nusaibah tidak menunggu jawaban dari utusan tersebut. Ia bergegas menghadap Rasulullah dengan mengendarai kuda yang ada. Tiba di sana, Rasulullah mendengarkan semua perkataan Nusaibah. Setelah itu, Rasulullah pun berkata dengan senyum, "Wahai Nusaibah yang dimuliakan Allah, belum masanya wanita mengangkat senjata. Untuk sementara, engkau kumpulkan saja obat-obatan dan rawatlah tentara yang luka-luka. Pahalanya sama dengan yang bertempur." Mendengar penjelasan Nabi demikian, Nusaibah pun segera menenteng obat-obatan dan berangkatlah ke tengah pasukan yang sedang bertempur. Dirawatnya mereka yang mengalami luka-luka dengan cermat. Pada suatu saat, ketika ia sedang menunduk dan memberi minum seorang prajurit muda yang luka-luka, tiba-tiba rambutnya terkena percikan darah. Nusaibah lalu memandang. Ternyata kepala seorang tentara Islam tergolek, tewas terbabat oleh senjata orang kafir. Timbul kemarahan Nusaibah menyaksikan kekejaman itu. Apalagi ketika dilihatnya, Rasulullah terjatuh dari kudanya akibat keningnya terserempet anak panah musuh. Nusaibah tidak dapat menahan diri lagi menyaksikan hal itu. Ia bangkit dengan gagah berani. Diambilnya pedang prajurit yang tewas itu. Dinaiki kudanya, lantas bagaikan singa betina, ia mengamuk. Musuh banyak yang terbirit-birit menghindarinya. Puluhan jiwa orang kafir pun tumbang. Hingga pada suatu waktu, ada seorang kafir yang mengendap dari arah belakang dan langsung menebas putus lengan kirinya. Nusaibah pun terjatuh, terinjak-injak oleh kuda. Peperangan terus berjalan. Medan pertempuran makin menjauh, sehingga tubuh Nusaibah terongok sendirian. Tiba-tiba Ibnu Mas'ud menunggang kudanya, mengawasi kalau ada orang yang bisa ditolongnya. Sahabat itu, begitu melihat ada tubuh yang bergerak-gerak dengan susah payah, dia segera mendekatinya. Dipercikannya air ke muka tubuh itu. Akhirnya Ibnu Mas'ud mengenalinya. "Istri Sa'idkah engkau?" tanya Ibnu Mas'ud. Nusaibah dengan samar memperhatikan penolongnya, lalu bertanya, "Bagaimana dengan Rasulullah? Selamatkah baginda?" "Baginda Rasulullah tidak kurang suatu apapun," jawab Ibnu Mas'ud. "Engkau Ibnu Mas'ud bukan? Pinjamkan kuda dan senjatamu kepadaku." "Engkau masih terluka parah Nusaibah," jawab Ibnu Mas'ud. "Engkau mau menghalangi aku untuk membela Rasulullah?" tanya Nusaibah. Terpaksa Ibnu Mas'ud menyerahkan kuda dan senjatanya. Dengan susah payah, Nusaibah menaiki kuda itu, lalu menderapkannya menuju ke medan pertempuran. Banyak musuh yang dijungkir balikannya, namun karena tangannya sudah puntung,
Akhirnya tak urung juga lehernya terbabat putus oleh pedang musuh. Gugurlah wanita perkasa itu ke atas pasir. Darahnya membasahi tanah yang dicintainya. Tiba-tiba langit berubah mendung, hitam kelabu. Padahal tadinya langit tampak cerah dan terang benderang. Pertempuran terhenti sejenak. Rasul kemudian berkata kepada para sahabatnya, "Kalian lihat langit tiba-tiba menghitam, bukan? Itu adalah bayangan para malaikat yang beribu-ribu jumlahnya. Mereka berduyun-duyun menyambut kedatangan arwah Nusaibah, wanita yang perkasa." Subhanallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semoga Allah Azza wa Jalla menempatkan mereka dan kita semua di surganya di samping Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kisah penuh inspiratif ini seharusnya dapat mengunggah jiwa juang kita agar tidak cengeng melepas anak-anak yang sedang berjuang. Kalau ingin anak menjadi kuat, maka kita harus menjadi ibu yang kuat terlebih dahulu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.